Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Di video kali ini gua akan bahas untuk tutorial testnet Taiko, dan ini Taiko baru luncurin ya di tanggal 20 Juli kemarin. Bahwa dia informasiin bahwa Taiko di Galaxy dia lagi bikin event nih, di mana teman-teman melakukan yang namanya bridge dan juga swap di Alpha 3 testnetnya si Taiko, dan juga melakukan propose dan juga proof untuk Taiko Block ya. Teman-teman akan mendapatkan loyalty point yang teman-teman bisa kumpulkan, di mana nantinya yang mengumpulkan loyalty point itu semakin banyak maka semakin bagus rewardnya kayak gitu. Ini juga berhubungan dengan video gue yang sebelumnya terkait Taiko yang udah keluarin event atau task di Galaxy ya. Jadi memang dia akan fokus di Galaxy, kurang lebih kayak Line ya. Jadi nantinya teman-teman ngumpulin aja poin sebanyak mungkin. Dan untuk campaign kali ini namanya adalah Explore Grimsfold. Nah ini bacanya gue nggak tahu ini bahasa apa ya, Grimsfold ini, entah itu Jerman atau Rusia, nggak paham. Nah ini kita mulai aja, kita lihat aja di sini dia ada 3 ya. Jadi kalau kita lihat dia ada 3, yaitu Bridging and Swapping, Proposing on Taiko, sama Proving on Taiko. Nah ini kita coba dulu dari yang Bridging dan Swapping ya. Nah untuk link Galaxy-nya ketiganya nanti gue akan taruh di deskripsi video, jadi kalian bisa buka aja di situ, kalian bisa klik dan kalian bisa coba. Jadi ya semoga tutorial ini bisa bermanfaat buat kalian. Nah ini gue akan buka dulu websitenya untuk yang campaign pertama ya, Bridging and Swapping on Taiko Alpha 3 Grimsfold. Di sini kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 misi, dan kalau kita lihat ini butuh Taiko di jaringan, butuh Ethereum di jaringan Sepolia ya. Jadi teman-teman bisa klaim faucet Sepolia. Nah ini kita start dulu yang pertama, karena kita nggak bisa ngeklaim yang lain kalau kita nggak bisa selesaiin yang pertama. Jadi dia berurutan gitu loh. Kita kelar ini, baru bisa ini, dan seterusnya gitu ya. Yang pertama adalah visit the Septop wallet. Nah ini kita klik aja ya, kita buka aja tas yang pertama, kita lihat apa walletnya seperti apa gitu. Nah, yang pertama ini gampang ya, teman-teman hanya perlu visit atau ngebuka website. Caranya tinggal klik aja di sini ada go, ya, diklik go-nya. Tapi ini kayaknya lagi error nih, kita bisa refresh aja. Ini errornya dari Galaxy-nya ya. Kalau teman-teman muncul kayak gitu, nah kurang lebih kayak gini. Ini kita klik. Intinya yang pertama ini dia munculin tutorial gimana cara kita bikin wallet di MetaMask saja, bikin jaringan Taiko kayak gitu. Ini kita bisa add chain, jadi teman-teman bisa nambahin, kayak klik di sini, pastikan teman-teman sudah ada MetaMask ya, sudah bikin wallet. Ini klik aja connect to Grimsfold, diklik, nanti dia akan nambah jaringan Taiko Alpha ketiga. Terus ini connect to Eltfield, ini juga diklik aja, nanti dia akan minta nambah jaringan Taiko Eltfield layer 3. Jadi di testnet kali ini ya, Taiko ini memperkenalkan layer 3-nya. Jadi Taiko itu kan layer 2 dan dia akhirnya memperkenalkan layer 3 gitu ya. Jadi layer 2 itu namanya Grimsfold tadi, layer 3-nya adalah Eltfield. Terus di sini teman-teman bisa klik ya, ini untuk menambahkan token. Jadi bisa diklik aja add TTKO ke jaringan Sepolia. Terus teman-teman nanti akan ganti ke jaringan Sepolia layer 1. Terus ditambahkan tokennya di wallet teman-teman. Terus add BLL ya, ini diklik aja, nanti nambah. Terus add horse ya di Sepolianya. Jadi teman-teman kliknya satu persatu. Nah ini add TTKO Grimsfold ya. Ini nanti ganti ke jaringan layer 2-nya. Terus teman-teman tinggal tambahkan tokennya. Ini add BLL ya, tambahkan lagi. Kalau teman-teman ada ngerjain yang video sebelumnya, harusnya itu teman-teman sudah ada jaringan layer 2 dan juga sudah ada token untuk BLL dan juga horse ya, kalau teman-teman ada ikutin video gue yang sebelumnya gitu ya. Nah ini kalau udah, kita close aja, ini sudah beres. Terus di sini teman-teman bisa verify ya. Nah terus teman-teman next stepnya adalah follow Twitternya Taiko. Jadi harusnya kalau udah pernah follow langsung hijau. Terus join Discordnya. Terus ini teman-teman tinggal retweet, diklik aja retweet. Kita klik aja, nanti kebuka otomatis Twitter kalian kalau kalian sudah login Twitter. Lalu kalian tinggal di retweet aja, pastikan Twitternya sudah terhubung ke Galaxy kalian. Terus ini klik like ya, di like, nanti kebuka Twitternya. Nah di sini gue sudah kebuka, cuma nggak muncul aja di layar kalian ya. Nah ini udah. Kalau udah, ini bisa kalian klik verify ya. Kalian bisa tunggu 1 menit atau ya tunggu beberapa detik, harusnya dua-duanya nanti langsung hijau gitu. Dan gue akan sign in. Nah kayak gini ya. Kalau sudah, ini kita klik claim. Oke, nah ini kita sudah dapat untuk yang pertama untuk setup walletnya.
Jadi semudah itu. Next kita tinggal balik aja ke website yang sebelumnya lagi ya. Kita akan masuk ke tahap yang selanjutnya, yang kedua. Nah, kurang lebih gini ya, visit the bridging concept. Ini kita klik aja. Kalian bisa lihat ya, tadinya gembok, sekarang tulisannya uneligible atau tidak eligible. Nah, ini nggak ada masalah, kita tinggal klik aja di sini. Ini kita disuruh untuk visit atau kita ngebuka ya, tinggal go lagi aja. Terus kita tinggal buka Galaxy-nya. Jadi ini buat teman-teman yang pertama kali buka Galaxy harusnya tidak usah bingung lagi ya. Kedepannya kurang lebih sama semua. Nah, ini kita cuma buka doang. Ini kita balik lagi, kita verify, dia akan hijau. Kita tunggu sebentar. Oke, nah terus claim. Nah, ini ya. Oke. Ini sudah masuk. Nah, ini kita tinggal balik lagi, teman-teman. Ya, sekarang kita buka yang selanjutnya. Kita buka yang ketiga. Nah, ini visit bridge ya. Jadi kalau dia bilangnya visit itu yang paling enak sebenarnya. Kita cuma perlu buka doang. Ya, ini kita cuma tinggal go aja. Kita buka aja websitenya kayak gini. Dan ini kita tinggal balik verify. Nah, ini kalau error, teman-teman tinggal refresh aja websitenya ya sampai dia hijau. Intinya sebenarnya udah kebuka, cuma belum kekirim aja gitu loh. Nah, ini udah hijau. Oke, kita sign in, lalu kita claim. Kalau sudah, kita tinggal balik lagi. Nah, next yang keempat ya, visit swap token guide. Nah, ini kalau ikutin video gue yang lama, harusnya sih kalian udah pernah ngerjain semua untuk seperti kayak bridge, swap ya, dan lain-lain. Jadi harusnya sih tidak perlu kita praktekkan dulu, kecuali nanti ada misi yang diminta untuk melakukan hal tersebut. Gitu. Intinya ini kita cuma visit aja. Ya, kita verify. Ini gue akan refresh dulu. Ya, harusnya sih sudah hijau. Nah, kurang lebih gini ya. Kita klaim. Oke, sudah. Kita balik lagi. Nah, tinggal ada nah ini udah nggak ada visit lagi, sisanya kita bridge, kita swap sama quiz. Nah, ini kita buka yang quiz. Nah, untuk quiznya kalian tinggal klik start aja. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah kalian benar quiznya, kalian sudah bisa claim 30 poin, kurang lebih kayak gini. Untuk jawaban quiznya itu BBACD. Gue akan taruh juga di deskripsi ya untuk jawaban dari quiz bridge and swap question. Nah, ini kita tinggal balik lagi ya. Sebenarnya kalau di Galaxy itu enaknya kalau kalian salah jawab sebenarnya bisa diulang lagi sih, dan dia kasih tahu mana yang salah gitu loh. Jadi kalian bisa coba berkali-kali. Jadi itu kelebihan dari Galaxy ya. Cuma nggak tahu nanti kalau ada fitur yang ibaratnya kalau kalian salah jawab terus kalian nggak bisa klaim ya, itu lain cerita ke depannya ya. Nah, next ini misinya adalah Bridge Sepolia ETH to Taiko. Ini kalian disuruh untuk melakukan bridge, minimum adalah 0,15 ETH dari Sepolia ke Taiko Alpha 3. Nah, ini untuk link bridge-nya gue akan taruh di deskripsi video ya. Jadi kalian itu harus bridge dari layer 1 ke layer 2. Kalau kalian pernah melakukan, harusnya dia langsung hijau kayak gue ini. Tinggal diklaim aja gitu. Nah, ini bridge-nya gampang banget kan. Buka website bridge.test.taiko.xyz. Terus kalian connect wallet aja ke jaringan Taiko-nya ya. Terus ke Sepolia dulu, karena dia dari layer 1 ke layer 2-nya. Dan dia minta itu minimumnya adalah 0,15. Jadi kan tinggal masukin aja 0,15, ya lebihin lah, saran gue sih jadi 0,2 misalnya kalau kalian lebih. Terus tinggal recommend, terus bridge ya. Nah, ini gue akan bridge ulang buat kasih kalian lihat. Terus kan tinggal eksekusi aja di wallet MetaMask kalian gitu. Saran gue jangan lupa kalau MetaMask itu bisa di set agresif, jadi set agresif aja supaya transaksi itu cepat. Nah, kalau kalian sudah berhasil bridge, kalian tinggal balik lagi aja, terus tinggal tunggu waktu untuk verify, karena verify ini
diupdate secara manual oleh developer gitu ya, tidak otomatis, jadi kan nggak bisa langsung klaim poinnya. Next, kalian bisa kerjain untuk yang make a swap on Taiko, jadi tinggal swap aja. Kalian diminta untuk swap minimal 0,1 ETH ke Taiko Swap antara ETH BLL, ETH TTKO, dan juga ETH Horse. Linknya gue taruh di deskripsi ya. Di sini kita bisa melakukan swap. Nah, websitenya adalah swap.test.taiko.xyz. Terus kalian tinggal connect to Taiko Network aja. Nanti dia akan kebaca Ethereum kita tuh punya berapa. Nah, di sini kalian bisa lihat gue punya ETH 0,6 sekian. Dia minta 0,1. Oke, kita akan pilih. Jadi ini kita choose list saja. Terus kita pilih Taiko Testnet Token ya, di select. Nah, ini akan muncul beberapa. Kita pilih TTKO aja karena kita butuh nanti TTKO-nya. Nah, ini gue akan masukin 0,2. Nah, lalu kita swap aja ya. Ini gua akan swap. Pastikan ada Ethereum di Sepolia untuk bayar gas fee-nya, fee swap ya. Sama nanti kita juga butuh sedikit gas fee untuk nge-bridge si TTKO-nya. Ini kita confirm aja. Transaksi sudah berhasil. Nah, ini kita tinggal tunggu si TTKO-nya itu masuk ke wallet kita ya. Ini gua akan kasih lihat ke kalian. Nah, ini TTKO-nya, kita tunggu sampai dia masuk ke wallet. Dan sudah berhasil masuk ya, kalian bisa lihat di sini 0,01 TTKO. Nah, next, sekarang ini harusnya udah kelar ya. Nanti kan tinggal tunggu aja devnya update ya, supaya kalian bisa klaim 50 poin, lumayan. Nah, ini kita masuk ke yang kedua ya. Ini gua akan close dulu. Yang kedua adalah proposing on Taiko. Nah, ini kita akan buka galaksinya. Nah, yang kedua ini dia ada 3 ya, yaitu visit, enable proposer guide, quiz, sama aktif. Kita melakukan coba untuk Taiko blocknya. Nah, kita yang pertama dulu, ini visit dulu. Ya, kita lihat apakah kita bisa menyelesaikan semua, karena gue juga ada takutnya, jujur gue belum buka ya, jadi gue juga sambil explore bareng-bareng. Gue takutnya nanti kita harus pasang node. Kalau pasang node itu agak ribet, kita harus bayar server, dan itu biasanya sebulan bisa 5 juta sampai 7 juta rupiah. Nah, ini kita disuruh visit sama follow, Discord, dan retweet ya. Nah, ini kita visit aja di sini. Nah, ini kalau gue baca sih untuk enable proposernya disuruh run node sih ya. Di sini ada kayak setup node. Jadi kayaknya nanti yang ketiga ya, kita coba cek dulu deh ya. Takutnya yang ketiga itu kita tidak bisa klaim karena harus run node dulu gitu. Nah, ini kita klaim. Oke, sudah dapat. Kita balik lagi. Lalu yang kedua, quiz. Nah, ini kita tinggal start aja quiznya. Nah, kunci jawabannya akan gue taruh di deskripsi video ya. Untuk jawabannya adalah ACACB ya, untuk quiz proposer question. Nah, ini kita tinggal claim. Kita balik. Nah, ini kita cek lagi yang ketiga sekarang. Nah, ini propose Taiko block advanced user. Dia udah kasih advanced user ya. Jadi ini kayak bener-bener kita mesti running node. Gua akan baca dulu di sini. Ya, teman-teman, jadi gue tadi sudah membaca ya dokumennya dan juga terkait propose-nya ya. Jadi untuk dapat 100 poin ini kita harus melakukan yang namanya running node, dimana buat teman-teman yang belum tahu, running node itu kita harus sewa VPS. Kenapa harus sewa? Kenapa nggak pakai komputer sendiri? Karena ada beberapa alasan. Pertama, komputer kita itu harus jalan 24 jam non-stop. Kedua, itu kita butuh internet yang stabil ya. Dia itu nggak boleh sampai putus. Lalu yang ketiga, spesifikasi komputernya. Jadi kalau running node itu dia butuh minimal adalah SSD, rata-rata adalah 1 terabyte biasanya. Dia juga butuh RAM yang besar, rata-rata di atas 32 atau 16 ya, dan juga beberapa spesifikasi khusus lainnya. Nah, di sini gue akan jelasin aja. Jadi gue sendiri belum pernah running node ya.
dan gue belum punya kesempatan untuk running node karena kendala biaya juga, karena biayanya juga nggak murah. Gue akan jelasin juga di sini. Jadi di sini untuk kita menyelesaikan yang propose, teman-teman tuh harus running node Taiko ya. Dimana di sini untuk running node di layer 2-nya itu dia ada beberapa konfigurasi yang harus teman-teman jalankan di OS Mac atau Linux. Sebenarnya Windows juga bisa, tapi sangat disarankan tuh di Linux kayak gitu. Itu yang paling aman dan paling enteng gitu ya. Nah, untuk spesifikasi sendiri itu tidak kecil ya. Di sini kalau kalian bisa lihat, kita cek yang bagian recommend. Sebenarnya minimum bisa, tapi ya sebaiknya recommend aja karena minimum ini sangat beresiko servernya itu mati. Kalau servernya mati ketika kita running node, maka biasanya reward yang kita dapatkan itu tidak berjalan atau ada resiko bahwa kita mendapatkan hukuman dari si pihak blockchain-nya kayak gitu, walaupun ini testnet ya. Nah, di sini rekomendnya adalah dengan CPU dengan minimum 4 atau lebih cores, lalu ada 16 GB atau lebih RAM ya, terus juga high performance untuk storage-nya itu SSD dengan minimum adalah 1 TB ya, free space. Lalu untuk kecepatannya sekitar 25 Mbit per second atau per detik dengan download internet service kayak gitu. Nah, ini minimum requirement yang dibutuhkan. Dan di sini yang paling murah, kalau kita bicara yang paling murah servernya adalah teman-teman bisa pakai Contabo, contabo.com. Ini bukan rekomendasi, jadi kebetulan gue menemukan yang paling murah ini. Dan ini juga diinfokan oleh teman-teman gue yang memang sudah running node. Nah, untuk Contabo ini kan bisa lihat sendiri, ini kita bayarnya per bulan. Di sini spesifikasinya adalah CPU dengan 8 core, RAM-nya di angka 30 GB ya, storage ini 200 GB NVMe ya, snapshotnya ada 3. Di sini gue ada nambahin storage karena dia minta minimum itu adalah 1 TB, jadi mau nggak mau kita naikin, yaitu 1,2 TB SSD ya, karena dia nggak ada pilihan 1, jadi langsung 1,2 kayak gitu. Nah, terus juga OS yang digunakan adalah Linux ya. Lalu di sini untuk servernya regionnya adalah Singapura, Asia, karena kita gunainnya dari Asia, jadi yang paling dekat dan paling cepat untuk kita akses ke server kita nantinya adalah Singapura gitu ya. Dan ini kena biaya lagi gitu. Kalau kita pakai Jerman itu sebenarnya tidak ada biaya, tapi resikonya adalah kita susah akses ke server kita nantinya. Nah, biaya totalnya yang dibayarkan kalian bisa lihat di sini ya, ada monthly, biaya bulanan adalah $65,65. Ini kalian bisa kalau kita rupiahkan ya, $65,65 itu sekitar 983.962 rupiah saat video ini dibuat. Lalu dia ada biaya one time setup fee yaitu $8,49. Jadi ini hanya bayar sekali aja $8, terus ditambah $65 kayak gitu. Nah, intinya kalian harus siapin biaya segini tiap bulan. Ini untuk di Contabo. Tapi jujur, gue tidak menyarankan menggunakan Contabo. Kenapa? Karena informasi yang gue dapatkan diinformasikan oleh teman-teman gue yang memang sudah menjalankan node bahwa Contabo ini sangat mudah sekali servernya mati gitu loh. Jadi baik lagi kita bilang kalau servernya mati, resikonya adalah dia ini kemungkinan kita dihukum gitu loh. Dihukumnya adalah kita tidak bisa menjalankan node-nya lagi. Kurang lebih seperti itu. Dan ya sebenarnya plusnya adalah dengan spesifikasi ini kita bisa jalanin lebih dari satu node sebenarnya. Ya let's say misalnya 2 atau 3 atau maksimal 5, tergantung kepadatan dan spesifikasi dari tiap blockchain kayak gitu. Jadi kan ada beberapa blockchain yang sudah memberikan testnet ya kita untuk running node selain Taiko ya, misal let's say Fuel atau apapun itu kita bisa pakai satu server tuh bisa lebih dari satu node. Tapi ya memang baik lagi biayanya itu tidak murah. Ini untuk yang paling ya maaf aja paling jelek ya, yaitu Contabo. Ini biaya yang kalian keluarkan harus segini setiap bulannya, yaitu $65,65. Nah, sebenarnya ada rekomendasi yang bagus. Paling rekomend adalah DigitalOcean. Tapi DigitalOcean ini itu jauh lebih mahal, itu bisa 3-4 kali lipat biaya dari Contabo. Jadi kan tinggal kalikan aja kayak gitu, dan itu kalian bayar itu tiap bulan kayak gitu kurang lebih ya. Jadi karena gue belum siap, gue belum punya
Node-nya. Jadi gue belum bisa bikin tutorial untuk Node. Jadi gue belum bisa kelarin yang propose untuk Taiko Block. Ini mungkin akan gue skip kalau memang nanti gue ada rejeki atau ada yang bisa membantu untuk menyewakan servernya gitu ya, untuk dijadikan running node. Ya mungkin nanti kalau ada kesempatan untuk gue bikin tutorialnya akan gue buat tutorial untuk running node, tapi yang jelas biayanya itu tidak murah gitu ya. Jadi kalau kalian yang kaum mendang-mending atau kaum yang gratisan ya mungkin ini akan di skip gitu. Nah, next untuk yang ketiga adalah proving on Taiko. Ini alpha ketiga Grimswald. Jadi untuk proving ini juga sama, butuh running node. Jadi yang pertama adalah visit, enable a proper guide. Ini sama. Jadi ini sama kayak yang kedua tadi, kita visit, terus kita kelarin quiz. Nah, untuk quiznya itu jawabannya juga gue udah taruh di deskripsi video, yaitu BBBCD. Ya, jadi ini gue tinggal klaim-klaim aja sebenarnya, tadi gue udah kelarin dua-duanya. Nah, untuk yang proof Taiko Block ini juga adalah running node kayak gitu. Jadi kalau kalian udah running node, kalian kelarin yang propose, maka sekaligus kalian bisa kelarin yang proving ya. Jadi udah kelarin propose sama kan bisa kelarin yang proving. Jadi untuk yang proving ini dapat 200 poin, jadi total sebenarnya 300 poin. Nah, kalau ditanya apakah worth it untuk mendapatkan 300 poin sampai keluar jutaan rupiah tiap bulan untuk running node, karena kita nggak tahu sampai kapan dia testnet running node-nya. Takutnya kita harus berbulan-bulan dan itu masih menghabiskan nantinya bisa puluhan juta. Ya kan, kalian kalikan aja dengan tiap bulan gitu ya, buat dapetin 300 poin doang. Itu gue nggak tahu apakah itu se-worth it itu atau tidak kayak gitu. Tapi kalau kita lihat ya memang untuk misi yang lain tuh poinnya jauh lebih kecil ya. Jadi wajar banget kalau dia kasih poinnya sampai 300. Tapi pertanyaan worth atau tidak ya kita tidak tahu. Kurang lebih seperti itu yang bisa gue sampaikan dulu. Jadi ya videonya sampai sini aja terkait Taiko untuk testnet yang sekarang. Jadi kalian coba kerjain dulu aja yang bisa. Untuk running node itu kita lihat nanti aja. Kalau memang gue punya kesempatan itu gue akan buatkan tutorialnya. Oke, thank you sudah nonton video ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di next video. Mungkin besok gue akan buat video terkait OKX dengan Sui. Itu lagi ada event ya di bagian Web3-nya ya. Nanti kita lihat aja. Ya, thank you. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga komen. Dadah!